Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah salah satu saham bank syariah terbesar di Indonesia, BRIS. Siap-siap untuk memahami rahasia di balik angka-angka yang bisa mengubah cara Anda berinvestasi. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham BRIS menggunakan metode analisis fundamental. Ini sangat penting bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham, karena pemahaman ini akan membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan berbasis data. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini, jadi selalu verifikasi dengan sumber resmi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba BRIS. Pada kuartal 4 tahun 2024, BRIS mencatatkan pendapatan sebesar Rp25,29 triliun, meningkat dari Rp22,25 triliun pada tahun sebelumnya. Laba bersih juga naik dari Rp5,7 triliun menjadi Rp7 triliun. Ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, yang biasanya disukai investor. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas BRIS. Gross Profit Margin atau GPM pada kuartal 4 tahun 2024 adalah 68,8%, sedikit menurun dari 73,07% tahun sebelumnya. Operating Profit Margin atau OPM meningkat dari 34,12% menjadi 36,68%. Net Profit Margin atau NPM juga naik dari 25,63% menjadi 27,69%. Ini menunjukkan bahwa meskipun biaya produksi meningkat, BRIS berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas bersihnya. Dari sisi posisi keuangan, aset BRIS tumbuh dari Rp353,62 triliun menjadi Rp408,61 triliun. Ekuitas juga meningkat dari Rp38,74 triliun menjadi Rp45,04 triliun. Pertumbuhan aset dan ekuitas ini menunjukkan bahwa ukuran dan kekuatan finansial BRIS terus berkembang. Untuk kesehatan perusahaan, kita bisa melihat Debt to Equity Ratio atau DER. Menariknya, DER BRIS adalah 0, yang berarti perusahaan tidak memiliki utang yang signifikan. Ini sangat baik untuk kesehatan finansial. Equity Multiplier atau M sedikit menurun dari 9,13 menjadi 9,07, menunjukkan sedikit penurunan dalam penggunaan leverage keuangan. Kinerja manajemen BRIS dapat dilihat dari Return on Equity atau ROE dan Return on Assets atau ROA/ROE meningkat dari 19,6% menjadi 20,6%, sementara ROA naik dari 2,15% menjadi 2,27%. Ini menunjukkan peningkatan efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba dari ekuitas dan aset yang dimiliki. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami melalui link di deskripsi video. Dalam valuasi menggunakan PE/BEN, kita melihat bahwa rata-rata PE/BEN BRIS adalah 29,36. Harga wajar berdasarkan metode ini adalah Rp5.171, dengan margin of safety sebesar 69,56%. Ini menunjukkan bahwa pada harga saat ini, yaitu Rp3.050, saham BRIS mungkin undervalued atau murah. Sementara itu, valuasi menggunakan PB/BEN menunjukkan rata-rata PB/BEN sebesar 2,62. Harga wajar berdasarkan metode ini adalah Rp2.967, dengan margin of safety negatif 2,7%. Ini mengindikasikan bahwa berdasarkan nilai bukunya, harga saham BRIS saat ini sedikit overvalued atau mahal. Nah, itulah analisis fundamental saham BRIS. Bagaimana menurut Anda? Apakah BRIS menarik untuk investasi? Jangan lupa untuk memberikan komentar tentang saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Terakhir, jika Anda ingin mulai berinvestasi saham, Anda bisa mengunduh aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.